Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Yusril Mega dan teman-teman semua, di kesempatan malam hari ini, saya akan menerangkan sebuah tugas akhir semester dari data science, yang mana tugas kita adalah menerangkan data science ini bermanfaat untuk kehidupan, untuk memprediksi sebuah data-data yang besar dan banyak banget belum terklarifikasikan, belum teragregasikan pemrosesan data-data ini. Nah, kita di sini diberikan tugas, saya Santosa Trimo, atau organisasi saya Santosa, untuk menerangkan data dari sini diberikan oleh Bapak Ismail Mega adalah data sebuah real estate, yang mana di sini ada transaksi data, kapannya, kemudian usia rumah, kemudian dekat dengan MRT, kemudian kekenyamanannya, dengan toko barang-barang, kemudian titik latitude, titik longitude, dan kira-kira berapa sih harga dari area tersebut. Nah, dari sini nanti data ini akan kita jadikan database untuk mulai ke orange base kita. Ini ada 414 data di sini sampai di sini, teman-teman semua. Nah, berikutnya kita akan uh, ganti kepada apa yang akan kita lakukan dari data itu, yaitu adalah penggunaan Orange. Nah, Orange ini sangat berguna untuk memprediksi bagaimana bisa kita klasifikasikan kah, bagaimana kita deployment kah, bagaimana kita meregregasikan dari sebuah scratch data yang banyak banget. Nah, untuk itu kita ditugaskan untuk membuat metodologinya. Metodologinya yang digunakan adalah menggunakan metodologi Cross Industry Standard Process Data Mining, atau singkat biasanya CRISP-DM. Yang mana di sini fungsi dari Cross Industry Standard Process Data Mining adalah menyediakan pendekatan sistematis untuk menyelesaikan proyek penambangan dari banyak data tadi, dari mulai awal hingga akhir. Nah, untuk menyelesaikan proyek itu, tahapan metodologinya yaitu pemahaman bisnisnya dahulu. Kita sudah tahu business understanding. Tadi sudah adalah bisnis tentang real estate, harga dari rumah. Berikutnya pemahaman datanya, data understanding. Kita punya data table. Kemudian dari situ ada data preparation, baik data select kolom, atau kalau jenis select kolom, data semua. Nanti berikutnya adalah menggunakan pemodelan. Setelah pemodelan, kita melakukan prediksi ataupun evaluasi test score. Yang terakhir adalah penyebaran ataupun deployment dari data kita tadi itu. Nah, yang pertama adalah kita menggunakan file yang sudah diberikan tadi oleh Bapak dosen kita. Kita punya file di sini. Di file ini sudah tadi disebutkan, sudah ada data-datanya tentang rumah tadi. Download real estate evaluation data set. Di sini sudah ada. Kemudian tahap pertama adalah business understanding. Model ini di sini adalah model bertujuan untuk menganalisa pengaruh variabelnya. Dan tadi tanggal transaksi, usia rumah, jarak ke stasiun MRT terdekat, jumlah toko serba ada, titik lintang, titik bujur, dan juga harga rumah persatuan luasnya. Di sini ada, caranya adalah dari kolom double klik ini semua X1 sampai X6 dipilih numerik, tipenya, role-nya adalah feature, dan kita ingin tahu Y-nya itu harga rumahnya ini adalah numerik sebagai targetnya. Nah, ini nanti kita akan sambungkan kepada widget data table. Jadi jangan lupa data yang dipilih. Kemudian di sini kita akan tahu
eh, data yang sudah kita dapatkan. Sudah ada di sini di bawah. Oke. Akan muncul seperti ini data-datanya. Data tabel. Oke. Dari data tabel ini adalah untuk understanding model memanfaatkan data pemilihan properti yang mana ada 414 entry data tadi dengan 7 atribut X1 sampai X6 dan ada Y-nya adalah harga rumah yang di sini adalah mempunyai variabel independen yaitu harga rumahnya dan variabel dependennya. Nah, berikutnya adalah menggunakan select column. Nah, di select column ini tahap ketiganya adalah persiapan data agar digunakan dalam proses pembuatan model prediksi nanti. Jadi sini harus ada X1 sampai X6 dan prediksinya adalah harga rumahnya per unitnya berapa. Oke, kemudian setelah kita punya select column dan data sudah bersih, tidak ada data yang hilang, kita bisa menggabungkan data to data, jangan lupa dengan linear regression. Linear regression ini tahap pemodelan penggunaan algoritma, sudah menggunakan algoritma dan teknik pada dataset yang telah disiapkan tadi. Algoritma yang digunakan adalah linear regression, di mana variabel independen digunakan sebagai fitur, ya, fitur dan variabel dependen sebagai targetnya. Di sini widget ini cukup memilih tanpa regulasi, no regulation. Setelah itu kita bisa melakukan test score ya, di sini dengan connectionnya adalah linear learner to learner. Kita bisa klik di test score, maka muncul di test score ini tahap kelima yaitu evaluasi. Evaluasi diuji menggunakan metrik root mean atau MSE yaitu mean square error untuk mengukur rata-rata kuadrat galat atau deviasi selisih antara estimator dan yang diestimasikan. Skor MSI yaitu 78,982 dan skor errornya akurasi prediksi dilihat dari uji tes RMSI-nya 8,887. Faktanya bahwa RMSI lebih tinggi daripada MI yang ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada kesalahan lebih besar di outliner, ya. Nah, untuk mempengaruhi itu untuk pemangkatan kuadrat dari RMSE dibagi RMSE. Dari MAI ini ataupun mean absolute error digunakan untuk mengukur seberapa dekat perkiraan antara prediksi dengan hasil akhir, sehingga hasil akhirnya mean absolute errornya adalah 6,2 dari nilai aktual. Sedangkan untuk MAP-nya, mean absolute percentage error mengukur rata-rata persentase antara nilai perkiraan dan nilai aktual. Nah, untuk skor mean absolute percentage error-nya kira-kira 19%, naik 18.94, 19%. Dalam konteks ini adalah bisnis untuk peramalan. Nah, untuk MAP, 19% ini dianggap dapat diterima ataupun akurat sedang, ya, tergantung daripada standar industrinya. Sedangkan R square ataupun R kuadrat ini diinterpretasikan sebagai proporsi varian variabel dependen yang dapat diprediksi dari variabel independen. Dan skor ini adalah 0,572. Maka model ini menjalankan sedikit lebih setengah variabel dari variabel target, walaupun adalah masih di bawah 1. Nah, untuk mengetahuinya, kita bisa lihat di prediksi, kita lihat prediksinya akan tadi muncul di bawah adalah linear regresinya, kira-kira ini 0,582. Kita pengen menyimpan model tadi dengan model to model, kemudian di double klik,
Kita pilih aja shift-nya di sini, shift as model linear regression. Setelah kita sudah tahu perkiraan dan evaluasinya, kita melakukan prediction sudah selesai, terus kita melakukan adalah deployment. Bagaimana caranya? Melakukan deployment adalah di sini kita bisa lihat dari data sudah ada, kemudian sama data awal tadi dipilih adalah harga rumah numerik, kemudian kita lihat data, jangan lupa, terus gabungkan dengan tadi yang dari load model, sudah kita punya model linearnya sudah ada, terus model tuh predictor, gabungkan jangan lupa, kemudian kita lihat prediksi. Nah, di sini prediksinya tadi adalah prediksi yang test score, kemudian yang kedua di sini saya lihat dari semua data didapatkanlah yang R kuadrat tadi 0,5 itu pun sekarang 0,582 dari sini. Yang terakhir 0,582. Yang persentase tadi hampir 19%, tapi lebih kecil. Jadi, kalau melihat seperti ini, dapat disimpulkan bahwa untuk prediksi yang nilai R square di bawah 1, ya, di bawah 1, sekarang 0,582, menunjukkan bahwa ada ruang untuk perbaikan. Semakin mendekat 1 adalah semakin bagus. Sehingga data machine learning dari tadi tabel perumahan, harga rumah, real estate, usia, dan sebagainya, ini datanya ada perlu perbaikan karena masih di bawah 1, jauh dari angka 1. Baik, itu yang bisa saya sampaikan tentang penjelasan penggunaan Orange, aplikasi Orange dalam pemprediksian dan pengevaluasian sebuah data untuk kita bisa gunakan jika ada banyak data yang kita prediksi, dan untuk tadi proses penentuan dari cross industri standar proses data mining. Dari saya, Santosa, mahasiswa Teknik Industri Institut Teknologi Indonesia. Jika ada kekurangan atau kelebihan, mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.